Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya mahasiswa semua? Sehat walafiat, bahagia ya, jangan lupa. Baiklah, bertemu kembali pada pembelajaran dokumentasi keperawatan ini. Pertemuan yang pertama seperti yang saya jelaskan di video kontrak belajar dokumentasi keperawatan. Ini pertemuan yang pertama adalah tentang konsep nursing dokumentasi ya, yang di dalamnya nanti juga kita akan membahas masalah nursing report. Oke, langsung kita membahas materinya saja untuk menyingkat waktu. Mohon untuk disimak. Ini kalau kita bicara masalah dokumentasi keperawatan, ini ada semacam paradigma dokumentasi keperawatan, di mana di dalam paradigma ini sebenarnya juga kita mempelajari kembali tentang dokumentasi proses perawatan itu sendiri, di mana bahwa seorang perawat profesional itu harus di dalam melaksanakan ya, atau melakukan proses perawatan atau asuhan perawatan itu harus sesuai dengan standar proses perawatan yang ada. Nah, nanti yang dimaksud dengan standar proses perawatan itu yang bagaimana isinya ya, antara lain kita juga udah mulai familiar sekali nih dengan istilah bagaimana ya kalau dokumentasi tulisan itu salah. Misalnya kalau dengan sistem computerized mungkin tinggal di delete, tapi kalau menggunakan tulisan tangan itu mendelete-nya bagaimana, kan begitu lah. Itu ternyata kan ada aturan mainnya, misalnya tidak boleh di tip X dan seterusnya, tidak boleh di sobek kertasnya, atau mungkin pakai label kayak gitu-gitu, tuh termasuk dalam standar dokumentasi, standar proses keperawatan atau standar juga dokumentasi perawatan. Nah, sebenarnya untuk memenuhi salah satu standar proses perawatan atau dokumentasi keperawatan, ini adalah aspek yang sangat penting, itu adalah komunikasi. Ilmunya udah dapat nih ya, komunikasi baik secara lisan maupun secara ya otomatis tulisan begitu, baik secara verbal maupun non verbal. Nah, dokumentasi mesti di dalamnya banyak tulisan-tulisan yang itu bisa dipakai sebagai media untuk atau alat untuk komunikasi antar perawat, antar teman sejawat maupun dengan anggota tim profesi yang lain atau disiplin ilmu yang lain. Oke, di dalam komponen komunikasi itu sendiri, perawat itu dibutuhkan harus mempunyai apa saja, keterampilan apa saja. Ini ada 3 keterampilan. Keterampilan berkomunikasi itu sendiri, karena memang keterampilan berkomunikasi itu memang antara orang satu dengan lainnya itu mesti tidak sama. Ada yang memang orang tuh kalau lagi berkomunikasi gitu ya, itu ada yang mudah sekali dipahami oleh orang lain. Tapi kalau berkomunikasi hanya dipahami oleh dirinya sendiri, orang lain nggak dong begitu ya, atau nggak mudeng, atau bukannya tambah jelas malah tambah bingung. Nah, ini juga mesti ada hambatan di dalamnya, ada hambatan komunikasi namanya. Nah, ini butuh latihan apa tidak? Iya, dimanapun yang namanya suatu keterampilan itu akan semakin bagus, semakin maksimal, hasilnya memuaskan, itu ya memang butuh latihan. Mungkin ada juga mahasiswa yang memang kalau harus ngomong di depan orang banyak misalnya, itu ada hambatan komunikasi, mungkin kurang percaya diri, mungkin nervous ya, seperti itu dan sebagainya. Ada juga yang berkomunikasinya itu nggak lancar, sebentar gitu ya, begitu dan seterusnya. Nah, itu keterampilan komunikasi seorang perawat itu juga ternyata menentukan kapabilitas dirinya. Coba kalau misalnya saudara sedang melakukan anamnesa atau pengkajian asesmen kepada pasien, sebentar gagap ya, jangan gagap lah, bukan gagap ya, artinya berhenti atau blocking begitu, itu kan termasuk dalam hambatan komunikasi. Terus juga yang mau ditanyakan bingung atau kelupaan mau tanya apa, udah sampai ke pasien mau tanya apa ya lupa, atau kurang fokus, kan bisa. Mau melakukan pengkajian mestinya mendapatkan data banyak sekali misalnya, tapi ternyata sampai ke ruang perawatan misalnya ya, itu ternyata harus kembali lagi bolak-balik ke pasien karena banyak data yang belum ditanyakan misalnya, banyak hal yang belum dikaji misalnya. Itu ya masih dalam kategori kurang terampil kalau menurut saya ya. Jadi bagaimana
keterampilan komunikasi itu ternyata memang benar-benar harus dibutuhkan latihan yang terus-menerus. Kalau perlu latihan di depan cermin, kalau perlu juga ya paling tidak ada orang lain lah, mungkin saudaranya, mungkin adiknya, mungkin temannya sendiri, suruh mendengarkan bagaimana saya udah luas belum, saya udah pantas, artinya bukan pantas dalam hal yang bagaimana, udah bagaimana komunikasi saya itu udah terlihat dan terdengar meyakinkan atau belum. Karena kalau perawat harus berkomunikasi dengan pasien itu, satu ya harus komunikasinya jelas, komunikasi terapeutik itu jelas, kemudian juga intonasi, gaya bicara dan seterusnya itu harus hangat, meyakinkan, menghargai pasien. Itu udah ada dalam mata kuliah khusus tentang komunikasi keperawatan. Nah, kemudian ada keterampilan mendokumentasi lah ini. Jadi apa yang sudah kita peroleh data melalui komunikasi, lalu kita tinggal tuangkan, ditulis ya, dicatat. Karena nanti kalau kita membahas masalah apa sih fungsi dan tujuan manfaat dokumentasi, lah itu salah satunya. Keterampilan menulis, mencatat dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan, mudah dipahami, termasuk mudah diaplikasikan, itu juga termasuk dalam keterampilan mendokumentasi. Nah, makanya disebut yang ketiga adalah keterampilan standar dokumentasi. Oke, kemudian berikutnya nih, kalau kita bicara paradigma seperti tadi slide yang pertama ini, tentang proses perawatan ya, itu dari mulai tahap pengkajian sampai dengan evaluasi, ini mesti harus berkualitas. Proses perawatan itu harus berkualitas. Nah, yang berkualitas yang bagaimana? Nah, itu tadi memenuhi unsur-unsur kaidah pendokumentasian. Karena nanti apa? Yang namanya dokumentasi keperawatan sebagai aktivitas atau kegiatan perawat ya, itu adalah di dalam sebuah rumah sakit itu merupakan itu merupakan hal yang wajib dilakukan, sehingga di situ ada namanya nursing audit, ada komitenya juga untuk melakukan audit. Bisa audit tiap 1 semester sekali, tiap 1 tahun sekali, karena nanti juga itu merupakan salah satu aspek yang akan dilihat, yang akan dinilai pada saat ada akreditasi rumah sakit. Itu salah satunya adalah aspek dari kemampuan atau kemampuan, betul, kualitas dari dokumentasi proses perawatan yang dilakukan oleh para perawat-perawat nih sudah sesuai dengan standar penilaian atau belum. Makanya di situ tahap pengkajian ini kalau dinilai oleh atau di nursing audit ya oleh komite itu, tahap pengkajian itu udah berapa persen memenuhi syarat atau sesuai dengan standar. Otomatis ya kita rentangnya mesti ada penilaian nilainya sangat baik, ada nilai baik, ada nilai sedang atau cukup, ada nilai kurang misalnya. Nah, ini rentangnya silahkan ya, biasanya pakai rentang nilainya menurut Arik Kunto misalnya. Seperti standar penilaian kita di Poltekkes itu juga misalnya sangat baik apabila nilainya 85 misalnya, atau 86 sampai 100 misalnya. Sama juga seperti itu, sangat baik apabila tahap pengkajian dilakukan mempunyai rentang nilai itu tadi 86 ke atas atau 85 sampai 100 misalnya. Otomatis bagaimana nih kriterianya, itu udah rinci sekali nanti dalam toolnya itu, tool penilaian itu sudah ada masing-masing ya. Oke. Kemudian itu salah satu contoh untuk kualitas dokumentasi proses perawatan, terutama yang saya contohkan adalah tahap pengkajiannya gitu ya. Nah, kemudian ini ada slide tentang gambaran pelayanan medik per provinsi. Ini di sini ada diagram yang menggambarkan diagram batang ini ya. Ini ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Sesuai penjelasannya ini kalau warna merah selalu, kalau hijau sering, biru jarang, dan pink. Oke, ada pink ini tidak pernah. Maksudnya apa ini? Ini hanya semacam deskripsi, tapi ini hasil sebuah penelitian ya, hasil dari riset di Indonesia bahwa penerapan tindakan bukan keperawatan ya, ini namanya tindakan medik, atau sebenarnya ada tindakan kolaborasi. Itu adalah kalau di beberapa provinsi itu perawat itu malah justru sering melakukan tindakan-tindakan medik atau lebih banyak porsinya melakukan tindakan medik. Akhirnya gimana tindakan keperawatan mandiri perawat? Nah, akhirnya kewenangan merawat itu ya tindakannya mungkin terabaikan kalau perawat itu asik sekali atau lebih banyak presentasi dan porsinya untuk melakukan tindakan medik. Otomatis tindakan kolaborasi nih ya kalau di rumah sakit. Ini gambarannya misalnya seperti di Provinsi Papua, ini menjulang tinggi warna merahnya ya,
lalu ada NTB, lalu ada Maluku dan seterusnya sampai NTT, lalu tinggal Kalsel dan seterusnya lah. Ini walaupun undang-undangnya itu sudah ada ya, kita memang harus hati-hati di dalam melakukan tindakan medik karena itu jelas-jelas bukan kewenangan atau bukan otonomi. Otoritas perawat itu bukan untuk melakukan tindakan medik. Andai kata pun harus melakukan, itu mesti kita hati-hati dalam melakukannya dan juga dalam mendokumentasikannya. Makanya itu tindakan medik itu sering disebut sebagai tindakan kolaborasi. Jadi bisa apa tidak, boleh apa tidak? Jawabannya boleh dan bisa, tapi memang sesuai dengan kolaborasi yang ada, sesuai dengan advice dan instruksi dokter atau medis yang ada. Gitu. Oke, ini selanjutnya gambaran pelayanan medik yang seperti tadi, tapi ini dibuat persentase. Misalnya perawat melakukan pelayanan medik atau pengobatan ini sampai mampu melakukan diagnosa penyakit 78%, dengan klasifikasi atau pembagian 46% selalu, lalu 32-nya sering. Nah, ini diagnosa medis atau mendiagnosa secara penyakit pasien bisa apa tidak perawat? Bisa, tetapi bukan kewenangan itu. Kenapa perawat bisa? Bisa karena memang udah kerja, mempunyai pengalaman bertahun-tahun, apalagi kalau kadang-kadang punya pasien sendiri ya. Nah, dalam aturan praktek mandiri perawat kan juga udah diatur gitu ya, harus ada payung hukumnya, harus ada tenaga medis dokter yang menanganinya di dalam kliniknya, tempat praktek dan seterusnya lah. Ini otomatis juga ada keterampilan perawat itu bisa mendiagnosa penyakit, tapi bukan kewenangan itu, dan itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Nah, kita bolehnya adalah menegakkan diagnosa keperawatan dan seterusnya sampai perawat bisa membuat resep dokter, bisa, tapi bukan kewenangan kita. Itu adalah jelas-jelas kewenangan dokter, utamanya itu juga farmasi. Lalu perawat berikan tindakan pengobatan. Apa yang dimaksud tindakan pengobatan? Yaitu tadi udah bisa memberikan resep, lalu memberikan obat-obatan, sampai mungkin ada tindakan yang sebenarnya itu benar-benar bukan kewenangan perawat. Atau misalnya ada operasi walaupun sifatnya operasi minor ya, tapi tetap itu bukan kewenangan perawat. Kemudian pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan ini maksudnya untuk perawat ya. Perawat itu boleh enggak sih melakukan pemeriksaan kehamilan sampai menolong persalinan dan juga melakukan perawatan nifas. Kalau sesuai kompetensi D3 keperawatan, kompetensi D3 atau perawat vokasi, ini memang yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan pertolongan persalinan. Kita tidak diperbolehkan karena itu adalah kewenangan para bidan ya, tenaga bidan. Tapi kalau pemeriksaan kehamilan kita boleh, perawatan nifas kita boleh. Pemeriksaan kehamilan itu misalnya seperti Leopold begitu, atau pemeriksaan palpasi kehamilan itu boleh. Tapi kalau yang tidak sesuai kewenangan kompetensi itu adalah pertolongan persalinan, itu kita memang tidak sesuai dengan kompetensinya. Termasuk pemasangan alat kontrasepsi itu juga itu miliknya bidan. Ya, tapi kalau perawatan nifas misalnya seperti vulva hygiene, perineal care misalnya, atau perawatan luka balut, medikasi, wound care pada pasien postoperasi sesar itu diperbolehkan. Kemudian kegiatan umum nih yang sekarang sudah tidak lazim lah ya, membersihkan ruangan, melawar-lawar, ngepel misalnya untuk kebersihan lantai itu sekarang udah banyak cleaning service. Administrasi umum, maksudnya apa ini administrasi umum? Ini adalah seperti mereka biaya rumah sakit. Ini bukan pekerjaan kita, tapi memang kadang-kadang kenyataannya di beberapa rumah sakit, terutama mungkin di puskesmas misalnya ya, itu kadang-kadang ada keluarga pasien yang minta rincian kasar lah ya untuk biaya rawatnya misalnya, itu minta tolong pada perawat misalnya karena mungkin petugas administrasinya sedang tidak ada di tempat, atau mungkin karena tanggal merah. Kadang-kadang kan administrasi itu kalau tanggal merah atau hari libur itu tidak ada, tapi kalau perawat kan tidak kenal tanggal merah atau hari libur karena memang itu kita menggunakan shift dinas begitu. Tapi kembali lagi bahwa itu adalah bukan kewenangan kita. Oke, ini lanjutannya yang tadi. Di sini digambarkan bahwa penerapan peran fungsi perawat menurut beberapa provinsi itu memang terdapat beberapa provinsi yang memang masih rendah ya di dalam menerapkan atau melakukan asuhan perawatan. Ini kebetulan seperti Maluku, NTT, Papua, dan NTB. Sehingga mereka terus kebanyakan melakukan apa? Yaitu bukan melakukan kewenangan ASKEP,
bukan melakukan kewenangan perawat, tapi adalah kebanyakan melakukan kewenangan medis misalnya. Oke, itu hanya untuk prolog saja. Lalu kita masuk ke materi konsep dokumentasi keperawatan. Oke, kita lihat definisi-definisi tentang dokumentasi keperawatan. Yang pertama kita lihat menurut Tung Palan, ini tahun 83 nih, tokoh tentang dokumen yang terkenal juga selain Fisbah. Apa yang dimaksud dengan dokumen? Ini adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Makanya menjadi sangat penting kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga keperawatan khususnya itu selain memang aspek legal itu hati-hati betul ya, karena memang kalau yang namanya sudah kita bicara persoalan hukum riskan sekali, dan kita bersinggungannya mudah sekali dengan masalah hukum di dalam pekerjaan kita. Jenis pekerjaan kita itu mudah sekali untuk orang bersinggungan dengan hukum, dengan masalah hukum. Kadang-kadang kita sudah memberikan tindakan, memberikan tugas kewajiban kita sudah sesuai dengan SOP misalnya ya, tapi ada sedikit saja misalnya mungkin menjadi sumber masalah gitu ya, awal dari masalah misalnya tentang ketidakpuasan misalnya, itu bisa diajukan oleh pasien. Dan banyak sekali lah aspek yang memang kemungkinan bisa menjadi persoalan hukum, makanya kita harus hati-hati. Nah, ini perlu catatan yang valid, yang otentik, sehingga kalau memang ada tuntutan dari pihak keluarga, itu kita mempunyai bukti yang valid, bukti yang otentik, sehingga memang agar kita selamat dari masalah hukum, maksudnya begitu. Nah, adapun kalau pendokumentasian itu adalah apa? Ini adalah semacam pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktivitas pemberian jasa, yaitu pelayanan atau service yang dianggap berharga dan penting. Kalimatnya memang begitu. Pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa. Mencatat, menulis kalau memang masih konvensional begitu ya, tapi menggunakan computerized misalnya, atau komputer kalau memang sudah menggunakan model dokumentasi dengan komputer, tinggal input data, tinggal entry data misalnya, seperti itu. Tokoh yang lain seperti Edelstein, ini silakan nanti dibaca sendiri oleh mahasiswa. Lalu Fisbah ini terkenal juga ini ya, membuat definisi tentang dokumentasi keperawatan adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti otentik dari segala macam tuntutan. Itu seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi memang kita harus menulis dengan benar sesuai kaidah penulisan dokumentasi, sehingga kalau ada diperlukan bukti-bukti dari segi hukum, itu kita aman dan selamat, maksudnya kan begitu. Nah, dokumen itu berisi apa saja? Ini berisi data yang lengkap. Selain lengkap juga harus nyata, real, sesuai dengan kenyataan realita. Terus tercatat bukan hanya tentang tingkat kesakitan pasien, tapi juga jenis dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Nah, kualitas itu antara lain itu masalah kepuasan. Makanya kalau pasien di rumah sakit kadang-kadang diberikan kuesioner untuk mengukur ya bagaimana tingkat kepuasan pasien. Biasanya diberikan pada saat pasien mau pulang begitu. Itu diukur tingkat kualitas pelayanan. Jadi yang namanya pelayanan itu untuk hubungannya dengan servis, jasa, apa segala macam, memang yang paling valid itu memang diukurnya adalah kualitasnya. Selain otomatis kuantitas, kalau kuantitas itu jumlah gitu ya. Tapi kalau kualitas ya apa yang karena jasa kita, servis, otomatis yang paling valid, objektif dirasakan oleh pasien adalah kepuasan atau kualitas dari pelayanan. Itu kan menyatakan ya sangat puas, ya kurang puas misalnya, atau tidak puas. Ada definisi juga menurut Kosher-Aeb, silakan dibaca sendiri. Potter Perry juga, ini masing-masing punya statement tentang dokumentasi perawatan. Menurut Marelli, menurut Saidin Ali, sehingga bisa disimpulkan bahwa dokumentasi keperawatan itu merupakan informasi yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Lengkap ya ini di dalamnya, yang terjadi pada setiap tahap proses perawatan yang dicatat secara menyeluruh. Informasi itu diperoleh dari mana? Dari tadi interview dan seterusnya. Ada data primer, ada data sekunder, ada data yang diperoleh langsung dari pasien, ada data yang diperoleh dari keluarga pasien, ada data yang diperoleh dari catatan medis, rekam medis, dan seterusnya.
Ini otomatis data ini yang terkumpul menjadi dasar bagi penegakan diagnosa perawatan, lalu planningnya atau NCP, implementasi, dan evaluasi termasuk umpan balik selanjutnya. Ini sangat penting data ini, makanya kita harus betul-betul objektif dan valid serta sahih ya di dalam menulis data. Kesimpulan berikutnya, informasi disusun secara sistematis dalam suatu format yang telah disetujui dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun hukum. Nah, ini format-format apa yang dimaksud? Format atau form itu ya otomatis ada form tentang pengkajian. Masing-masing rumah sakit mesti ada itu. Nah, ini mungkin tidak selalu sama persis ya, tetapi memang secara garis besar intinya ya sama di dalamnya. Format pengkajian, format analisa data kita udah paham ya, itu semuanya sama. Ada form juga NCP, Nursing Care Plan, ada format juga untuk catatan perkembangan atau progress note misalnya ya, yang isinya adalah SOA, PY gitu, atau sampai R misalnya untuk reassessment, itu masih semuanya isinya sama lah seperti itu. Oke, kemudian lanjut slide berikutnya adalah komponen dalam aspek dokumentasi perawatan itu kita harus memenuhi apa saja aspek atau komponennya. Yang pertama tadi udah saya bahas di awal, komunikasi. Keterampilan dokumentasi yang efektif memungkinkan perawat untuk mengkomunikasikan kepada tenaga kesehatan lainnya dan menjelaskan apa yang sudah, sedang, dan yang akan dikerjakan oleh perawat. Jadi memang data itu bisa dikomunikasikan, bisa. Selain secara lisan, yang memang wajib harus dituliskan adalah secara tulisan atau melewat komputer misalnya, karena dari data ini akan sangat penting dan menentukan atau menjelaskan untuk tindakan yang sudah dilakukan apa saja, ataupun juga tindakan yang sedang dilakukan apa saja, termasuk juga tindakan yang nanti harus dikerjakan oleh perawat. Kalau rumah sakit mesti kebanyakan menggunakan 3 shift. Nah, itu makanya ada shift jaga dinasnya itu 3 shift, yang pagi, yang siang, atau sore dan malam. Nah, berarti kan itu komunikasi perawat dari dinas pagi ke dinas siang ke dinas malam, muter seperti itu ya, rutenya itu adalah memang lewat, salah satunya komunikasinya adalah lewat dokumentasi, lewat tulisan gitu. Selain lisan, kalau peran jaga atau ronde keperawatan misalnya ya, itu salah satu sangat penting adalah dokumentasi secara tertulis. Oke, kemudian nomor 2, proses perawatan itu sendiri. Dimana kalau kita bicara masalah proses perawatan, ini sebuah metode. Metode ini bersifat sistematis. Tidak bisa juga ditukar posisinya. Artinya apa? Kalau kita bicara proses perawatan, yang namanya tahap pengkajian masih selalu di awal, dan itu tahapan yang pertama. Baru nanti tahap kedua merumuskan diagnosa dan seterusnya. Jangan sampai terbalik. Belum melakukan anamnesis sudah melakukan intervensi. Itu tidak bisa, itu tidak boleh. Harus sekuennya memang harus sistematis. Lalu juga di dalamnya mesti ada sebuah upaya problem solving. Setelah masalahnya ditemukan atau ditegakkan, kan memang ada data-data pendukung DSDO, makanya ada masalah atau diagnosa keperawatan itu yang bersifat aktual, sudah benar-benar terjadi, mungkin juga resiko dan seterusnya, sampai diagnosa yang bersifat kesejahteraan misalnya atau wellness ya. Dan ini memang upaya di dalamnya adalah untuk menangani atau mengatasi masalah atau diagnosa keperawatan yang muncul menggunakan intervensi-intervensi keperawatan dan juga intervensi kolaborasi medis. Dan berikutnya lagi, proses perawatan itu juga sebuah riset ini ya, sebuah hasil temuan. Maksudnya apa? Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan itu tadi kan ada tindakan bersifat perawatan mandiri, otonomi perawat, kewenangan perawat, dan juga tindakan-tindakan kolaborasi medis. Nah, ini tindakan-tindakan ini untuk update ilmunya itu adalah melalui upaya-upaya riset dari tahun ke tahun gitu ya, upaya riset atau penelitian. Contoh misalnya kita paham betul tuh yang namanya cairan betadine dulu merupakan primadona untuk perawatan luka atau wound care. Udah beberapa tahun yang lama nih, udah 10 tahunan tuh udah nggak dipakai lagi betadine, karena memang alasan riset adalah ditemukannya bukannya cepat sembuh, cepat kering luka itu, tapi malah menjadi lembab gitu. Nah, nanti kalau ingin tahu betadine itu unsur ingredientnya itu isinya apa saja ya silakan googling aja tuh kenapa betadine seperti itu. Contoh misalnya ada lagi
tali pusat untuk mudah lepas. Tali pusat waktu pada bayi baru lahir itu ya, itu tali pusat kan harus lepas. Nah, rata-rata waktu lepas itu bukan kita harus menggunting atau menariknya biar lepas, enggak, nanti akan lepas sendiri atau puput namanya ya. Itu adalah rata-rata 1 minggu. Nah, itu banyak sekali metode di dalamnya yang dipakai dari hasil riset. Ada yang dioles dulu dengan menggunakan betadin awal mulanya, itu malah menimbulkan infeksi misalnya karena basah terus atau lembab terus. Akhirnya diganti, tadi tidak pakai betadin tapi menggunakan alkohol kering misalnya. Ada kurang efektif lagi misalnya menggunakan, selain alkohol bisa menggunakan ASI. ASI itu ada air susu ibu. Dalam 1 minggu pertama itu, di dalam bagian ASI itu adalah yang sangat penting adalah kolostrum yang cairannya berwarna kuning kental. Ternyata itu kolostrum itu tuh selain memang sangat efektif dan bagus untuk si bayi, ternyata salah satu fungsinya memang di dalamnya itu luar biasa. Itu ada kandungan gizi, nutrisi, makronutrien, mikronutrien, terus juga antibodi dan seterusnya, antiseptik di dalamnya juga. Itu mampu untuk mencegah infeksi tetanus neonatalum yang memang port entry atau pintu masuk dari bakteri itu adalah lewat tali pusat. Itu juga ternyata mampu untuk membuat tali pusat cepat kering, sehingga kalau sudah kering nanti cepat lepas atau puput begitu istilahnya. Itu merupakan hasil-hasil riset. Ini saya hanya contohkan beberapa tindakan hasil riset yang lain masih banyak. Misalnya metode mungkin penyuntikan IM yang paling tidak sakit atau mengurangi rasa sakit, yang metode IM miring kanan apa miring kiri atau bagaimana ya, dan seterusnya. Banyak sekali metode-metode tentang riset yang membantu semacam metode proses perawatan itu untuk selalu diupdate ilmunya. Nah, ini format-format untuk proses perawatan tadi di depan sudah saya singgung. Kemudian berikutnya lagi juga kita ingat bahwa dalam pendokumentasian proses perawatan yang efektif itu ada beberapa hal yang harus perawat semua pahami ya. Yang pertama adalah standar terminologi bahasa atau language ya, tentang bahasa Nanda, bahasa NOC, bahasa NIC, karena memang kita pakai bahasanya kadang-kadang tuh udah antara perawat lulusan dari mana dengan perawat lulusan dari mana tuh beda-beda persepsi, multi tafsir masih bermain di situ. Sehingga kenapa ada Nanda dan NOC dan NIC itu sebenarnya untuk menyatukan kosakata bahasa atau standar terminologi bahasa diagnosa, bahasa outcome atau tujuan, bahasa intervensi atau NIC-nya. Nah, SDKI dan SLKI serta SIKI juga sama sebenarnya tujuannya seperti itu, tapi memang versinya adalah versi Indonesia begitu. Lalu data yang bermanfaat dan relevan. Jadi data itu tidak boleh disimpulkan sendiri oleh perawat, tapi benar-benar memang diperoleh dari hasil pengukuran pemeriksaan sesuai dengan kenyataan. Juga relevan dengan kasusnya ya. Kemudian diagnosa perawatan disusun secara akurat, betul. Kita pakai siapa referensinya, silakan pakai Nanda. Lalu rencana harus smart. Disusunnya smart itu yang bagaimana ya, tujuan atau outcome itu, karena di dalam rencana mesti salah satunya ada unsur outcome-nya ya yang diharapkan dalam tujuan itu, antara lain itu harus spesifik, harus measurable, dapat diukur, harus achievable, harus dapat dicapai, lalu harus realistis, terus juga ada batasan waktu atau timingnya dengan jelas. Jadi silakan berdasarkan diagnosa yang ada yang sudah ditemukan oleh perawat. Ini aspek smart ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai misalnya masalah ketidakseimbangan nutrisi tidak mungkin kan dicapai hanya dalam batasan waktu menit misalnya. Kadang-kadang batasan waktu hari aja belum tentu. Orang sedang sakit itu mudah sekali untuk mengalami penurunan ya. Kalau misalnya kok dalam 3 hari menaikkan berat badan itu sulit sekali. Sehingga mesti kalimat yang dipakai itu bukan menaikkan berat badan misalnya kalimat tujuannya ya, tapi paling tidak itu meningkatkan nafsu makan atau jumlah porsi makan misalnya, itu mudah sekali untuk dicapai. Yang hari pertama mungkin hanya 2 sendok misalnya, terus hari ketiga meningkat menjadi 5 sendok atau 4 sendok dan seterusnya, contohnya itu. Kemudian tindakan perawatan dan evaluasi dilakukan secara sistematis dan kolaborasi. Jadi kalau memang tidak belum tercapai diagnosanya, berarti kita harus
berpikir kritis juga, jangan sampai udah tidak ada kemajuan, tidak ada progres. Kan ada progres untuk kesehatan pasien itu kan menggunakan catatan perkembangan atau progress note ya. Itu ya kita harus mengkonsultasikan ke dokter yang menangani apabila memang tidak ada progres atau status kesehatan pasien itu tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan, sudah diberikan tindakan-tindakan secara medis misalnya tetap tidak ada peningkatan status kesehatan pasien, ya otomatis kita harus melakukan konsultasi, diskusi dengan dokter yang menangani sehingga nanti akan diambilkan tindakan-tindakan kolaboratif atau diberikan tindakan yang lebih ke arah menangani pasien tersebut. Oke. Yang ketiga adalah komponen tentang standar dokumentasi. Ini harus sesuai pedoman, harus sesuai standar, harus sesuai ilmu teori yang ada, harus sesuai dengan SOP. Kalau udah bicara standar mesti larinya ke arah SOP, standar operating procedure. Kita juga dalam ilmu dokumentasi harus sesuai dengan standar kaidah penulisan dokumentasi yang benar. Kalau melakukan tindakan keperawatan ya harus sesuai SOP yang ada gitu ya. Nah, karena kalau kita melanggar SOP ya mudah sekali untuk kita terkena dengan masalah hukum. Oke, kemudian berikutnya tujuan umum dokumentasi. Tujuan umum antara lain ini mengidentifikasi status kesehatan pasien secara umum. Status kesehatan itu masuk dalam kategori bagaimana, baik atau tidak baik. Lalu bukti kualitas asuhan perawatan. Kualitas tadi di depan sudah saya singgung, yaitu kualitas pelayanan yang bisa diukur dengan pemberian kuesioner tentang kepuasan pasien ya. Terus bukti legal, pertanggungjawaban dari aspek hukum, ada bukti yang otentik, sah, legal. Lalu juga informasi terhadap perlindungan individu. Ini informasi ini memang untuk melindungi individu yang mana, baik dari unsur perawat maupun dari unsur pasien. Kemudian bukti aplikasi standar praktik perawatan. Nah, kita kerjanya itu dihargainya lewat salah satunya adalah untuk kredit point ya, misalnya untuk salah satunya dari dokumentasi. Karena memang tindakan yang sudah dilakukan itu, untuk mengetahui tindakan itu sudah dilakukan oleh perawat si A dari mana kalau tidak didokumentasi. Lalu sebagai sumber informasi baik secara statistik maupun untuk riset-riset keperawatan, misalnya riset mahasiswa, riset juga untuk dosen, riset juga untuk para perawatnya itu sendiri. Ini masih juga tujuan umum. Biaya informasi ini bisa dikurangi kalau memang data-data itu didokumentasikan dengan baik. Ini tidak mengurangi tidak menambah biaya perawatan pasien ya. Jadi untuk cost effectiveness itu bisa dioptimalkan betul. Misalnya kalau dokumentasinya dengan baik, tidak sering terjadi kesalahan atau kekeliruan gitu kan, artinya juga mengurangi biaya-biaya pasien. Terus kemudian biaya perawatan, maksudnya komunikasi, betul, komunikasi tadi di awal sudah. Terus tanggung jawab etik, kita regulasi keperawatan itu udah luar biasa ya. Jadi materi tentang etika keperawatan kesehatan udah kita bahas juga. Ini sejauh mana perawat punya tanggung jawab etik ya, itu harus benar-benar kita memberikan perawatan, memberikan pelayanan ini harus disertai dengan tanggung jawab dan etika. Jadi kalau digabung menjadi tanggung jawab etik. Jadi di dalam profesi kita itu betul-betul rasa tanggung jawab, rasa tanggung gugat melekat, disertai juga etika kita ya. Kalau penelitian ada ethical clearance, kalau pelayanan itu ada etika kita, sikap kita, omongan kita, bahasa kita, komunikasi kita, perilaku kita, itu termasuk tanggung jawab etik. Sampai dengan merahasiakan informasi klien atau pasien. Nah, itu tanggung jawab etik. Terus kemudian juga secara umum tujuannya untuk data keuangan yang sesuai. Jadi memang ini juga bukan barang yang harus dirahasiakan. Misalnya kalau di Rumah Sakit Margono itu tarifnya untuk ruang pavilion ini 1 hari berapa, 1 malam berapa, itu kan malah di-share, bukan dirahasiakan. Termasuk biaya operasi, ya operasinya operasi mayor, minor dan seterusnya. Tinggal pakai menggunakan BPJS atau apa dan segala macam lah, itu perbedaannya di situ. Kemudian data perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang, ini tujuan dokumentasi. Jadi apapun yang didokumentasikan dengan baik terhadap pasien itu misalnya juga merupakan sebuah sumber data itu untuk pelayanan kesehatan yang akan datang. Kalau misalnya
setelah dilakukan nursing audit tadi tuh tahap pengkajian kok tidak sampai baik ya, tidak sampai tahapan baik, apalagi sangat baik masih jauh sekali, karena mungkin hanya masuk dalam penilaian itu persentasenya dapatnya cukup, kan itu tidak memuaskan atau kurang memuaskan. Berarti ini pada tahapan pengkajian itu jarang dilakukan pengajian itu, tiba-tiba banyak format pengkajian yang tidak diisi dengan lengkap, atau mungkin malah hanya diisi nama saja gitu ya, dan tanggal masuk misalnya dengan keluhan saja misalnya, yang lain masih banyak yang kosong, masih banyak yang bolong, tidak diisi lengkap lah. Itu makanya setelah nursing audit tahap pengkajian itu misalnya hanya nilainya cukup saja, cukup mungkin ya nilainya 57% atau 60% begitu. Nah kalau kurang ya otomatis kurang dari 55 misalnya, karena kalau sangat baik tadi kan 85 atau 86 sampai 100. Nah ini merupakan sumber data yang sangat penting bagi rumah sakit, karena itu akan sebagai sumber masukan ya, bahwa nanti ke depan ini perawat kenapa nih pengkajian itu kok selalu rendah nilainya, atau mungkin diagnosa kok nggak pernah sampai ke baik ya, hanya cukup, dan seterusnya sampai nanti tahapan evaluasi gitu. Ini adalah tujuan umum. Oke, berikutnya tujuan khusus. Sekarang adalah tujuan khusus dokumentasi perawatan. Yang pertama otomatis menghindari kesalahan, juga menghindari tumpang tindih atau overlapping dari informasi, terus juga ketidaklengkapan informasi. Satu, jelas menghindari kesalahan bagaimanapun, karena kalau kita sampai salah pasien, salah memberikan obat, salah memberikan tindakan kewenangan mandiri perawat maupun kolaborasi, itu hasilnya sangat fatal bagi pasien, hasilnya sangat membahayakan bagi nyawa atau keselamatan pasien. Sehingga diharapkan dalam menulis ya, itu mencatat atau mendokumentasikan itu benar-benar harus tidak boleh terjadi kesalahan. Nah ini yang harus diperhatikan betul. Overlapping data itu juga tidak boleh. Jadi bingung kan, membuat teman yang lain atau teman sejawat atau disiplin ilmu yang lain, profesi yang lain jadi bingung kalau ada overlapping datanya satu pasien tapi datanya rangkap-rangkap, yang benar yang mana, udah begitu datanya beda-beda lagi. Nah kan yang satu suhunya 38, yang satu suhunya 36, nah beda sekali. Walaupun hanya beda berapa poin, itu sudah berbeda sekali, dan itu sangat menentukan tindakan berikutnya. Terus kemudian secara khusus juga terbinanya koordinasi yang baik dan dinamis antara sesama perawat, teman sejawat, dan anggota tim yang lain serta profesi yang lain, karena atau pihak lain ini ya, melalui komunikasi tulisan. Terus yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga keperawatan. Jadi kalau tenaganya udah canggih-canggih, udah pintar, udah profesional, handal ya, tidak diragukan lagi kemampuannya, ini diharapkan lebih efisien dan efektivitas tenaga keperawatannya ya, lebih mumpuni gitu, dan otomatis diharapkan pasiennya beserta keluarga itu sangat puas dengan kemampuan atau kapabilitas dari tenaga keperawatan yang luar biasa. Terus juga tujuan khusus yang lain dalam dokumentasi perawatan ini terjaminnya kualitas betul. Otomatis nih bolak-balik tadi diukur melalui instrumen atau kuesioner tentang kepuasan pelanggan, kepuasan pasien dan keluarga gitu ya. Itu adalah kualitas asuhan perawatan. Perawat mendapatkan pelindungan tadi juga udah ada, memberikan data bagi penelitian dan seterusnya tadi udah saya jelaskan. Berikutnya manfaat. Manfaat yang pertama otomatis ini sarana komunikasi. Ini juga tanggung jawab dari aspek hukum. Berikut tanggung jawab tadi udah saya jelaskan juga, sampai dengan saya jelaskan masalah nursing audit, ada akreditasi, itu sudah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian prinsip dokumentasi. Nah, ini tadi yang di dalam kontrak belajar itu salah satu poin tentang capaian pembelajaran dari keterampilan ya, dari lulusan itu harus mempunyai skill atau keterampilan yang privity. Bagaimana sih privity itu? Ya kalau melakukan aspek pengkajian misalnya ya, ini lewat komunikasi kan. Nah ini jangan sampai tuh tujuan utama kita mencari data tentang nutrisi itu malah akhirnya nggak dapet, karena kita kebanyakan ngobrol yang tidak begitu penting misalnya. Walaupun bukan berarti kita harus
datang ke pasien dan baru langsung to the point tanya misalnya ya, sekarang berat badan berapa Bu, kemarin berapa Bu, itu kaku juga. Tetapi artinya jangan sampai tujuan utama kita memperoleh data tentang aspek apa misalnya yang kita harapkan itu ya harus dicapai. Nah ini makanya harus ringkas, kita komunikasi terapeutik itu harus ringkas, jelas, padat. Tulisan pun juga sama, harus ringkas, jelas, padat, istilah seperti itu. Kalau di sini katakan ringkas, jelas, dan hanya mencatat hal-hal yang sesuai atau penting. Jadi tidak usah membuat puisi apa segala macam tuh ya, menambah kalimat-kalimat yang tidak penting, tidak berhubungan, tidak relevan, itu tidak boleh. Jadi brevet itu seperti itu. Bahasa tulisan komunikasi perawat dalam dokumentasi harus seperti itu, ringkas, jelas, dan hanya mencatat hal-hal yang sesuai atau penting. Nah aspek yang kedua nih, prinsip yang kedua adalah legal atau legibility, mudah dibaca dan dipahami oleh perawat lain atau profesi lain yang ikut dalam proses pendokumentasian. Menggunakan bahasanya itu bahasa yang memang sesuai EYD. Kalimatnya, kata-katanya ya menggunakan kata-kata tuntutannya ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tulisannya udah nggak bagus, memang dari awal bagaimana ya upayakan yang masih bisa dibaca lah. Sejelek-jeleknya ya masih bisa dibaca, gitu ya. Makanya memang beberapa faktor keuntungan dan kerugian kalau menggunakan bahasa manual, tulisan manual maksudnya itu ya dari sisi itu tadi, kemampuan menulis antara orang satu dengan lainnya kan tidak sama. Sedangkan kalau menggunakan computerized ya itu tidak masalah ya, karena memang itu menggunakan aplikasi begitu atau IT. Nah ini untuk tulisan yang mudah dibaca ini ya, yang penting bisa dikomunikasikan dan jangan sampai ditafsirkan oleh orang lain menjadi berbeda, terutama mungkin hubungannya dengan jenis-jenis obat yang diberikan, karena memang itu advice atau instruksi dokter, terus cairan-cairan obat yang diberikan termasuk cairan infus, tetesannya dan seterusnya. Ini paling enggak itu poin itu tuh tulisannya dibaca bisa begitu. Kalau yang lain mungkin yang udah biasa lazim gitu ya mungkin memang seperti itu ya, dia nggak bisa nulis yang lebih bagus lagi dari itu, tapi otomatis utamakan betul bahwa hal-hal yang memang itu sangat berhubungan langsung dengan nyawa pasien, status kesehatan pasien itu ya harus ditulis dengan sejelas mungkin. Nah prinsip yang ketiga adalah akurasi. Artinya apa? Datanya harus akurat, itu betul, fresh, apalagi juga datanya ya sesuai dengan data yang ada pada klien, baik identitasnya, laboratorium, radiologi dan seterusnya. Walaupun hanya sepele tanda vital, artinya mungkin tanda-tanda vital sign ini juga tidak boleh, kita tidak melakukan pemeriksaan, tidak melakukan pengukuran, tapi tiba-tiba di dalam tulisan dokumentasi itu ada muncul hasil tanda-tanda vital. Itu sama sekali namanya manipulasi data dan itu melanggar hukum, tidak boleh sama sekali. Jadi ini adalah aspek yang sangat vital dan tidak boleh salah atau tertukar dengan klien lain. Ini namanya tuh akurat ya, seperti itu artinya. Ngarang data tidak boleh, manipulasi data tidak boleh, mengira-ngira data tidak boleh, apalagi menukar data antara pasien satu dengan lainnya. Itu sangat tidak boleh karena itu melanggar moral, melanggar aspek hukum juga, melanggar hak pasien juga. Oke. Berikutnya adalah hal-hal pokok dalam prinsip-prinsip dokumentasi. Ini yang bukan barang baru juga, ini saya pikir mahasiswa sudah sering mendengarnya dan bisa mempelajarinya sendiri ya, bahwa dokumentasi itu harus dilakukan segera setelah pengkajian pertama dilakukan. Artinya jangan ditunda-tunda dokumentasinya, karena apa? Penyakitnya manusia kan satu, lupa antara lain. Apalagi kalau sudah ditumpuk-tumpuk lagi tuh ya, itu lupa. Dia habis melakukan tindakan apa, itu langsung secepat mungkin, sesegera mungkin untuk langsung dicatat atau didokumentasikan biar nanti tidak salah, tidak lupa. Apalagi kalau ingatnya udah sampai rumah, ingatnya sudah sampai rumah, memang mau balik lagi ke rumah sakit dinasnya, paling mungkin solusinya adalah dengan menggunakan telepon ya, karena memang sekarang dimudahkan juga untuk berkomunikasi. Tetapi ya bolak-balik kalau memang seperti itu ya tidak baik dah. Lebih bagus lagi benar-benar konsen, fokus, jangan sampai gagal fokus karena itu sangat berbahaya. Itu. 2, bila memungkinkan catat setiap respon pasien atau keluarganya tentang informasi atau data yang penting. Otomatis ini kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan ya jangan sampai lupa pokoknya nih. Nanti setelah dari beberapa pasien bolehlah langsung dituliskan di status
atau rekam medik pasien. Yang ketiga, pastikan kebenaran setiap data telah dicatat. Keempat, data pasien harus objektif dan bukan merupakan penafsiran perawat. Tadi saya bilang, mengira-ira, mengarang, apalagi memanipulasi, itu tidak boleh sama sekali. Selanjutnya, hindari penggunaan istilah penulisan yang tidak jelas. Istilah penulisan yang tidak jelas, tidak umum, tidak lazim, tidak universal. Nah, ini harus disepakati atas kebijaksanaan institusi ya. Paling bagus yang memang paling benar adalah yang universal singkatan itu. TTV itu sudah universal. BB berat badan, sentimeter, cm. Tapi kalau menyingkat sendiri yang orang lain juga nggak paham, itu kan berarti belum universal, itu nggak boleh. Terus kemudian 6, data harus ditulis secara sah dan menggunakan tinta dan tidak menggunakan pensil. Tinta pun juga ada aturan mainnya. Kalau warna merah ya otomatis di mana-mana tidak boleh. Ya, yang paling boleh ya otomatis tinta warna hitam, dan paling boleh yang lain. Yang kedua adalah biru ya, hijau, kuning dan lain sebagainya tidak diperbolehkan. Paling utama adalah warna hitam. Yang paling utama itu paling sah. Seandainya tidak ada warna hitam karena habis semuanya, ya mungkin warna biru, tapi yang paling banyak adalah warna hitam dan biru ya, boleh itu. Oke, kemudian untuk merubah atau menutupi kesalahan apabila terjadi salah tulis, itu cukup coret dan diganti dengan yang benar, kemudian ditandatangani. Tadi udah saya singgung, tidak di tip X, tidak di labeling, tidak dihapus dan seterusnya. Ini kalau yang manual ya, tapi kalau sudah pakai komputer ya udah mudah sekali lah. Yang penting penyimpanannya harus safety-nya betul ya. Ini kalau yang komputer jangan sampai kena virus, jangan sampai lupa nyimpan. Kalau lupa mungkin masih bisa di search ya. Oke, ke-8, setiap kegiatan dokumentasi cantumkan waktu, terus ada tanda tangan dan nama jelas penulis atau perawat ya. Terus kemudian 9, wajib membaca setiap tulisan dari anggota kesehatan yang lain sebelum menulis data terakhir. Nah, agar nanti runtut dan berkelanjutan atau kontinunya itu bunyi ya, jangan sampai bolak-balik begitu, bikin tenaga kesehatan yang lain bingung. Oke, 10, dokumentasi harus dibuat dengan tepat, jelas dan lengkap. Nah, ternyata sudah selesai slide-nya tentang konsep dokumentasi keperawatan. Semoga penjelasan saya bisa menambah ilmu ya, dan juga bisa diterima dengan baik, bisa didengarkan oleh semua mahasiswa dengan baik dan juga mudah dipahami, utamanya menggunakan komunikasi yang mudah dipahami. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan bisa menuliskan di kolom diskusi atau di diskusi kelas biasa itu di dalam Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.